Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya, agar Allah berkahi ilmu kita. Doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak ustazah, materi kita pada hari ini adalah menggali informasi teks bacaan dan membuat peta pikiran. Nah, anak-anak ustazah di kelas 6, apakah sudah tahu bagaimana ya cara menggali informasi penting dari sebuah teks bacaan sejarah dan membuat peta pikiran? Yuk, kita akan belajar sama-sama ya. Silakan disimak. Cara menggali informasi penting dari teks yaitu: yang pertama, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, mencari informasi pada teks bacaan dengan kata tanya dengan unsur kata tanya. Dan yang ketiga, membuat peta pikiran. Anak-anak ustazah, agar kita bisa lebih memahami bagaimana cara menggali informasi penting dari sebuah teks, ustazah mau bertanya, apa saja sih unsur kata tanya yang kalian ketahui? Ya, kata tanya itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang kita singkat dengan adik Simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Mudah bukan menghafalnya, adik Simba? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita menggunakan kata tanya kan? Contohnya, apa hobimu? Untuk kata tanya di mana kamu tinggal? Untuk kata tanya kapan kamu akan pergi ke rumah saya? Untuk kata tanya siapa namamu? Untuk kata tanya mengapa kamu tidak ke sekolah? Dan kata tanya bagaimana cara kamu pergi ke sekolah? Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi dari kata tanya. Kata apa fungsinya adalah untuk menanyakan makna atau kabar atau informasi. Contoh, apa kabar ustazah? Yang kedua, kata tanya di mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana kamu tinggal? Yang ketiga, kata tanya kapan. Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu akan datang ke rumah saya? Yang keempat, kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan tokoh atau nama orang. Contohnya, siapa nama teman sebangkumu di sekolah? Dan yang kelima, kata tanya mengapa. Fungsinya untuk menanyakan alasan sebab terjadinya peristiwa. Contoh kalimatnya, mengapa kamu tidak hadir ke sekolah hari ini? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Fungsinya adalah untuk menanyakan kabar atau cara atau pendapat atau sikap. Contohnya, bagaimana keadaanmu Aisyah? Nah, selanjutnya ustazah akan memberikan sebuah contoh teks bacaan sejarah. Sebelum kita menggali informasi teks bacaan, harus kita baca dengan teliti terlebih dahulu. Contoh teks bacaannya, judulnya adalah Pertempuran Surabaya. Yuk kita baca sama-sama ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur.
Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malaby. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris melakukan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kita akan membuat pertanyaan dan jawabannya terlebih dahulu setelah kita membaca teks tadi. Yuk kita gali informasi teks bacaan dengan kata tanya Adik Simba. Yang pertama, kata tanya apa? Kira-kira apa ya yang cocok untuk membuat kata tanya apa? Ya, Ustazah akan memberikan contoh kalimatnya dengan kata tanya apa, yaitu apa isi ultimatum yang dikeluarkan pasukan Inggris kepada bangsa Indonesia? Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya ada di paragraf ketiga yang akan Ustazah garis bawahi ini. Jawabannya adalah semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Maka kita buat jawabannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kata tanya mengapa. Kira-kira pertanyaan apa ya yang cocok untuk kata tanya mengapa? Ya, Ustazah akan memberikan contoh, yaitu mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya ada di paragraf keempat, yaitu ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Maka kita tulis jawabannya seperti ini. Pertempuran Surabaya bisa terjadi karena pihak Indonesia menolak ultimatum dari pihak Inggris. Yang ketiga, kata tanya siapa? Apa ya kira-kira kalimat yang tepat untuk kata tanya siapa? Ya, Ustazah akan memberikan contoh. Siapa nama pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh pada pertempuran tersebut? Jawabannya ada di paragraf mana ya? Ya, jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu Brigadir Jenderal Malaby. Kira-kira untuk kata tanya di mana, kalimat apa ya yang sesuai? Ustazah akan beri contoh di mana pertempuran dahsyat itu terjadi. Kira-kira di mana ya? Ya, jawabannya ada di judulnya sendiri, yaitu di Surabaya. Maka kita buat jawabannya, pertempuran dahsyat itu terjadi di Surabaya. Yang kelima, kata tanya kapan. Kira-kira kalimat apa ya yang sesuai untuk kata tanya kapan? Ustazah akan beri contoh, kapan diperingati Hari Pahlawan? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya ada di kalimat terakhir dari teks bacaan tersebut, yaitu peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Maka kita tulis jawabannya dengan Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November 1945. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kira-kira kalimat apa ya yang sesuai untuk kata tanya bagaimana? Ustazah beri contoh, bagaimana sikap bangsa Indonesia menanggapi ultimatum tersebut? Kira-kira jawabannya di mana ya? Ada di paragraf mana? Ya, ada di paragraf keempat, yaitu ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Maka kita tulis jawabannya seperti ini. Bangsa Indonesia menanggapi ultimatum tersebut yaitu dengan cara menolak ultimatum yang diberikan pasukan Inggris. Nah, setelah kita membuat kalimat pertanyaan dan jawabannya, maka selanjutnya kita akan membuat peta pikiran seperti ini ya. Jadi kita akan masukkan setiap kalimat tanya ke dalam peta pikiran seperti ini. Nah, untuk kata tanya apa, tadi kita membuat pertanyaannya adalah apa isi ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris kepada bangsa Indonesia? Untuk kata tanya mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi? Untuk kata tanya siapa, tadi kita sudah membuat pertanyaannya dengan siapa nama pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh pada pertempuran tersebut. Untuk kata tanya di mana,
Di mana pertempuran dahsyat itu terjadi? Untuk kata tanya kapan? Kapan diperingatinya Hari Pahlawan? Dan untuk kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap bangsa Indonesia menanggapi ultimatum tersebut? Alhamdulillah sudah selesai kita mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi teks bacaan dan membuat peta pikiran. Sekarang tugas anak-anak ustazah adalah kerjakan tugas di buku tema 2, halaman 2-3, dan tugasnya ditulis di buku tulis ya. Selamat mengerjakan.